Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huda Araji, NIM 1401184326, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kreativitas dan Inovasi terhadap Keberhasilan dan Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM pada Pancong Balap Teduh Purwakarta. Untuk sebagai pendahuluan dari penelitian saya yaitu poin pertama, penelitian ini dilakukan mengenai pengaruh kreativitas dan inovasi terhadap keberhasilan dan pengembangan bisnis UMKM Pancong Balap Teduh Purwakarta. Pancong Balap Teduh Purwakarta sendiri merupakan UMKM yang dibuka pada tanggal 18 Juli 2019 dalam kategori kuliner, restoran, dan kafe. Kedai makanan ini berada terjauh di pusat kota Purwakarta yang tepatnya di Jalan Veteran nomor 92 Purwakarta. Kafe ini memiliki konsep yang cukup baik dan memiliki tempat yang strategis. Dan untuk makanan utama dari kafe ini adalah pancong, kue pancong. Selanjutnya ada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan sektor penting dalam memulihkan perekonomian Indonesia. Menurut Menko Airlangga, pada 2021, peran dan dukungan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam perkembangan UMKM di Indonesia, karena peran UMKM sangat membantu dalam mendorong perekonomian Indonesia. Disebut demikian, karena UMKM berkontribusi sebesar 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang poin selanjutnya, ada jumlah UMKM sangat besar di Jawa Barat berperan penting untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Menurut data survei Angkatan Kerja Nasional, pengangguran di Jawa Barat mencapai 8,22%. Pengangguran terbanyak adalah lulusan SMK mencapai 16,80%. Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap jumlah pengangguran di Jawa Barat salah satunya disebabkan rendahnya keahlian atau soft skill lulusan SMK, khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya dibilang rendah. Dan untuk lulusan SMA mencapai 10,03% untuk penganggurannya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja yang tingkat pendidikannya rendah. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi Purwakarta menurun pada 2 tahun terakhir sehingga UMKM terdampak. Pemerintah Purwakarta mencatat laju pertumbuhan ekonomi Purwakarta ada di angka 5,1% dari target yaitu 5,5% pada 2019. Hal itu dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun hingga kurangnya investasi industri di daerah tersebut. Ketua Bidang UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Purwakarta yaitu Salman Al-Farisi membandingkan laju pertumbuhan ekonomi di daerahnya dengan daya beli masyarakat yang menurun. Selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada umumnya diwarnai oleh kurangnya kemampuan para pelaku usaha dalam memprediksi atau membaca lingkungan internal dan eksternalnya. Dalam faktor internal perusahaan muncul dari lingkungan kreativitas dan inovasi dengan hal-hal atau ide-ide yang baru sehingga mempengaruhi suatu kinerja usaha. Menurut Hadiati 2012 juga menjelaskan bahwa kreativitas menghubungkan dan merangkai ulang pengetahuan di dalam pikiran-pikiran manusia yang membiarkan dirinya untuk berpikir secara lebih bebas dan membangkitkan hal-hal baru. Selanjutnya, untuk literatur review, saya mengambil data penelitian terdahulu dari 2016 sampai 2020. Yang pertama ada Nuraiza 2019 dengan hasil penelitiannya yang sebagai berikut, dan Mentari 2018, Madya 2017, Nasution 2017, Siregar MK 2016, Al-Kahfi Al-Kahfi 2016, Hadiati 2016, Darmanto dan Sari 2020, Ainur Rohman dan Khalil 2020, Hadiati 2017, dan ini adalah signifikannya dari penelitian yang acuan penelitian saya. Untuk rumusan masalah dari penelitian saya yaitu semakin berkembangnya inovasi kuliner di Indonesia menjadikan para pelaku UMKM berlomba dalam perkembangan inovasi produknya demi keberhasilan dan pengembangan bisnis dan menjadikan masing-masing produk yang terbaik dari yang lain. Indikator inovasi dan kreativitas menjadi hal terpenting dalam pengembangan bisnis agar sebuah produk berkembang sesuai zaman dan hal yang dibutuhkan oleh pelanggan terpenuhi. Dan ini adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian dari penelitian saya. Yang pertama, untuk pertanyaan penelitian yaitu berapa besar tingkat kreativitas sebuah UMKM berpengaruh terhadap keberhasilan dan pengembangan bisnis UMKM Pancong Balap Teduh. Dan yang pertanyaan kedua, berapa besar tingkat inovasi sebuah UMKM berpengaruh terhadap keberhasilan dan pengembangan bisnis UMKM Pancong Balap Teduh.
Dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Kesatu yaitu untuk mengetahui sampai mana dan sebesar apa kreativitas mempengaruhi keberhasilan dan pengembangan bisnis UMKM Pancong Balap Teduh. Yang kedua, untuk mengetahui sampai mana dan sebesar apa inovasi mempengaruhi keberhasilan dan pengembangan bisnis UMKM Pancong Balap Teduh Purwakarta. Dan selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penulis, yaitu pertama, peneliti akan mencari tahu lebih dalam tentang indikator kreativitas dan inovasi untuk dapat mempengaruhi sebuah keberhasilan usaha. Setelah itu, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara langsung dengan pemilik UMKM. Kemudian, hasil wawancara tersebut disimpulkan dan diambil pertanyaan yang akan dijadikan kuesioner untuk para konsumen UMKM Pancong Balap Teduh Purwakarta. Setelah itu, setelah mendapatkan jawaban dari kuesioner yang peneliti buat, selanjutnya hasil tersebut akan peneliti olah dengan uji statistik dengan penggabungan dua variabel pengaruh kreativitas untuk XI, inovasi untuk X2, dan pengembangan usaha dan keberhasilan usaha yaitu Y-nya. Untuk operasional variabel yang pertama ada kreativitas. Menurut Harlow, definisi kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Untuk dimensinya, yang pertama ada ingin tahu, indikatornya itu keinginan tahu mencoba produk baru dan menginginkan mencari informasi yang bermanfaat. Dimensinya ada optimis, yaitu indikatornya rasa optimis terhadap usaha yang dijalani rasa optimis terhadap kemampuan. Selanjutnya ada fleksibel, yaitu dapat beradaptasi dengan perubahan dan penerimaan terhadap masukan dan saran. Selanjutnya ada mencari tahu, yaitu mencari solusi terhadap pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir ada berani beresiko, yaitu senang terhadap tantangan dan menerima risiko kegagalan. Yang kedua ada inovasi, yaitu X2. Menurut Everett Rogers 1980, inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Dimensinya ada inovasi produk, yaitu variasi jenis produk, variasi bentuk produk, dan variasi rasa produk. Selanjutnya ada inovasi proses, yaitu perbaikan alat produksi yang telah ada dan pemanfaatan alat baru. Dan yang terakhir ada inovasi pasar, yaitu penambahan gerai baru dan perluasan penggunaan media promosi. Yang terakhir ada pengembangan dan keberhasilan usaha, yaitu sebagai Y. Definisinya sebagai berikut, memiliki 3 dimensi, yaitu pertama target pasar, yaitu menciptakan produk baru, dan yang kedua riset pasar, yaitu menembus pangsa pasar. Yang terakhir ada produktivitas, yaitu volume penjualan produk dan tingkat pendapatan. Semuanya itu menggunakan skala perhitungan Likert. Selanjutnya ada data yang akan saya dapatkan dari penelitian ini. Pertama ada objek penelitian adalah UMKM Pancong Balap Teduh Purwakarta. Poin kedua yaitu laporan pendapatan UMKM Pancong Balap Teduh. Kenapa ini digunakan? Karena laporan keuangan dibutuhkan untuk mengetahui income dan pendapatan UMKM yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan usaha. Yang selanjutnya ada waktu penelitian mengambil dari UMKM pada 2018 sampai 2020. Data apa saja yang akan saya peroleh, yaitu pendapatan, aset, pengembangan usaha, dan apa saja yang diperoleh serta inovasi yang telah dikembangkan oleh perusahaan tersebut dalam waktu tersebut. Selanjutnya ada penelitian asosiatif. Penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah variabel inovasi sebagai XI, inovasi sebagai X2, dan keberhasilan usaha sebagai Y. Data kuantitatif. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan atau scoring. Jadi data kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Selanjutnya ada waktu penelitian menggunakan cross-sectional. Cross-sectional adalah suatu penelitian untuk mempelajari suatu dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek dan dengan suatu pendekatan, observasi, ataupun pengumpulan data. Selanjutnya populasi yang akan saya gunakan yaitu populasinya adalah UMKM Pancong Balap Teduh, dan untuk sampelnya adalah konsumen dari Pancong Balap Teduh sendiri. Dan untuk metode penelitiannya dari penelitian saya itu pertama wawancara dengan pelaku UMKM, dan seperti yang saya bilang tadi untuk
mendapatkan pertanyaan untuk dijadikan kuesioner terhadap konsumennya. Dan yang kedua ada analisis perusahaan menggunakan metode SWOT. Saya menggunakan metode ini karena ingin mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menganalisis hasil tersebut. Setelah itu saya akan menyebarluaskan kuesioner dan menganalisa hasil kuesioner tersebut. Selanjutnya meneliti dengan metode penelitian asosiatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dan yang terakhir saya akan uji apa kuesioner tersebut bisa dijadikan acuan dengan uji F dan uji T. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.